Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, kita tetap pada pembelajaran daring, khususnya siswa kelas 6 di SDN Rangka 6 tentunya. Anak-anakku sekalian, untuk hari ini materi yang akan disampaikan merupakan kelanjutan materi pada waktu hari Senin, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat, yang mana materi sebelumnya adalah membaca dan menulis bilangan bulat. Oke, tentunya anak-anakku sekalian, tolong video pembelajaran ini diikuti dengan seksama, diikuti dengan sungguh-sungguh. Jika perlu nanti diulang-ulang agar kalian bisa memahami materi yang akan disampaikan, yaitu mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Oke ya, anak-anakku ya, siap ya? Oke, di awal materi ini diajak untuk mengamati ada urutan bilangan seperti yang kalian saksikan di video ini. Ya, di sini ada beberapa kotak, sebagian kotak sudah terisi dan sebagian kotak tentunya masih kosong. Pertanyaannya, dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi ini? Ya, di sini ada angka 503, 0, 505, 0, 507. Dan sebelumnya 503 ada dua kotak yang kosong. Begitu ya anak-anak ya, tidak sulit seperti pelajaran kelas 1 ini. Oke ya. Bisa ya mengisi kotak-kotak yang belum terisi? Oke, tentunya kotak yang belum terisi adalah 501, 502, 503, yang barusan diisi 504, 505, 506 dan 507. Ini sudah terurut bilangannya mulai dari kecil hingga ke besar. Oke, tentunya kalian bisa. Kita lanjut ke halaman berikutnya. Sama anak-anak, kalau tadi semuanya bilangan positif dan sekarang ini adalah bilangan negatif. Ya. Oke ya anak-anak ya, seperti tadi. Di sini ada kotak kosong, sebelah kanannya ada negatif 116, sebelah kanannya kosong, kemudian sebelah kanan lagi negatif 114, dan sebelah kanannya ada 3 kosong. Tentunya kalian harus betul-betul mengamati pola bilangan ini, yang kotak-kotak kosong, agar menjadi suatu urutan bilangan yang benar. Apakah itu mulai dari kecil atau dimulai dari yang besar. Oke, kemarin kita sudah belajar ya. Intinya bilangan bulat itu nilainya, kalau angkanya semakin besar, nilainya akan semakin kecil ya. Dapatkah kalian menentukan bilangan pada kotak yang belum terisi ini? Ya, ini masih mudah ya, tidak begitu sulit begitu ya. Coba kalian berpikir, yang bisa silakan menjawab. Begitu ya. Tapi tentunya tidak bisa menjawab di dalam sesi ini. Oke ya.
Oke, kalian jawab sendiri di buku kalian, dicocokkan. Apakah sudah menjawab kalian semua? Oke. Bilangan kotak yang belum terisi adalah negatif 117 yang paling kiri, ke kanan negatif 116, negatif 115 dan seterusnya sampai yang paling kanan adalah negatif 111. Jika melihat urutannya seperti ini, dimulai dari angka yang paling kecil. Angka yang paling kecil ada di sebelah paling kiri dan yang paling besar ada di sebelah kanan. Ya, tadi sudah disampaikan, sudah disinggung termasuk pelajaran yang minggu kemarin. Jika angkanya besar tetapi bilangan bulat negatif, maka nilainya akan semakin kecil. Oke, kalian bisa. Urutan bilangan bagian yang ketiga tadi masih tetap sama. Ada beberapa kotak yang terisi dan ada beberapa kotak yang kosong, yang tentunya sama seperti tadi untuk melengkapi sehingga menjadi suatu urutan bilangan yang benar. Oke, anak-anak langsung saja kalian bisa jawab di buku kalian sendiri, dicocokkan apakah jawaban kalian di buku itu sudah betul sama dengan yang terdapat di video ini. Oke, kotak yang kosong jawabannya adalah negatif 4, negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, 1, 2. Jawaban kalian betul? Yang tahu tentunya adalah kalian sendiri. Aku bisa, pasti. Begitu ya. Kita lanjut ke materi berikutnya. Oke anak-anak, akan dijelaskan untuk yang kesekian kali. Ada sebuah garis bilangan negatif, 0 dan positif, dan akan diperjelas bahwa nilai semakin ke kanan tentunya adalah semakin besar dan semakin ke kiri nilainya akan semakin kecil. Sehingga kalian harapannya semakin jelas bahwa negatif 6 itu lebih kecil dari negatif 5, negatif 6 itu lebih kecil dari 0, negatif 6 itu lebih kecil dari 2. Nilai yang semakin ke kanan semakin besar. Demikian juga 2 itu lebih besar dari 1, tentunya 2 lebih besar dari negatif 4, 2 lebih besar dari negatif 5. Karena semakin ke kiri nilainya semakin kecil. Oke ya, paham ya. Ini pada garis bilangan ini harapannya kalian akan semakin paham urutan di dalam suatu bilangan bulat, baik itu bulat negatif maupun bulat positif. Oke ya, kita lanjut lagi anak-anak. Masih di video pembelajaran kelas 6 SDN Rangga 6. Urutkan dari bilangan yang terkecil dari bilangan-bilangan berikut ini. Akan dijelaskan anak-anak bagaimana cara mengurutkan bilangan bulat yang tentunya belum urut. Perintah soal mengurutkan dari bilangan yang terkecil.
Langkah pertama yang harus kalian perhatikan anak-anak, di antara bilangan-bilangan berikut, karena perintahnya dari yang terkecil, maka di antara bilangan-bilangan berikut ini kalian tentukan satu bilangan yang paling kecil di antara bilangan ini. Ya, jadi yang paling kecil. Yang mana bilangan yang paling kecil? Ya, bilangan yang paling kecil tentunya adalah negatif 5. Jika sudah ditentukan bilangan yang paling kecil, maka berikutnya anak-anak tinggal mengurutkan dari yang paling kecil, kemudian yang agak besar, kemudian yang paling kanan adalah bilangan yang paling besar tentunya. Oke, kita jawab saja langsung. Dapatkah kalian menjawab? Pasti ya, pasti kalian menjawab. Kalian bisa menjawab. Oke, jawabannya yang betul adalah dimulai dari negatif 5, kemudian negatif 4, negatif 3, negatif 2, dan seterusnya sampai yang paling besar yaitu 2. Begitu ya anak-anak ya, tidak sulit. Jika kalian sudah memahami materi ini, kita lanjut saja ke beberapa penjelasan berikut ini. Pasti kalian bisa. Oke, masih tetap urutkan dari bilangan yang terbesar, bilangan-bilangan berikut ini. Jenis soalnya sama, tetapi yang berbeda adalah dimulai dari yang terbesar. Kalau yang tadi kan dari yang terkecil. Jika pertanyaannya dimulai dari yang terbesar, berarti kebalikannya, di antara bilangan-bilangan berikut ini cari bilangan yang paling besar terlebih dahulu. Ya, ada 15, ada negatif 10, ada negatif 5, negatif 20, 0. Mana di antara ini yang paling besar? Tentunya bilangan yang paling besar adalah 20. Jadi kalau urutan yang terbesar, berarti yang paling besar dulu, yang sebelah kiri, kemudian turun nilainya, semakin turun sehingga pada akhirnya yang paling kanan nanti bilangan yang terkecil. Dapatkah kalian menjawab? Pasti kalian semua dapat menjawab. Jawaban yang benar adalah 20 lebih kecil 15, lebih kecil lagi 5, lebih kecil 0, lebih kecil negatif 5, dan seterusnya. Yang paling kecil adalah negatif 20. Oke ya, paham ya sampai di sini? Ya pasti ya, tidak sulit kan? Oke, kita lanjut ya, dilanjutkan ya anak-anak ya, bisa ya, siap ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Yes, I can. Membandingkan, tentunya nanti membandingkan dua bilangan bulat anak-anak ya. Sebelumnya kita ingatkan, masih ingat anak-anak tanda seperti ini ya. Tanda seperti ini nanti kita baca lebih kecil. Kalau ini sudah tidak asing lagi, dibaca sama dengan, dan yang ketiga ini dibaca lebih besar. Begitu ya anak-anak ya, lebih kecil sama dengan lebih besar. Kita lihat contohnya. Gunakan tanda lebih kecil atau ini lebih besar anak-anak. Gunakan tanda lebih besar atau lebih kecil. Ya. Nomor 1, negatif 3 dibandingkan dengan negatif 15. Mana yang lebih besar atau mana yang lebih kecil? Negatif 3 dibandingkan dengan negatif 15. Jawabannya adalah negatif 3 lebih besar dari negatif 15. Cara bacanya, negatif 3 lebih besar dari negatif 15. Begitu ya anak-anak ya. Demikian juga yang nomor 2. Negatif 20 dibandingkan dengan 2. Tandanya adalah
negatif 20 lebih kecil daripada 2 atau positif 2. Nomor 3, 5 dibandingkan dengan negatif 25. 5 dibandingkan dengan negatif 25. Tandanya adalah 5 lebih besar daripada negatif 25. Nomor 4, 0 dibandingkan dengan negatif 12. Jawabannya adalah 0 lebih besar daripada negatif 12. Yang terakhir nomor 5, negatif 7 dibandingkan dengan 7. Jawabannya adalah negatif 7 lebih kecil daripada 7. Demikian contoh soal untuk membandingkan atau memberi tanda mana yang lebih besar dan mana yang lebih kecil. Paham ya anak-anak ya? Oke. Kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Merupakan soal cerita anak-anak. Kita baca soalnya. Ibu membagikan uang jajan untuk anak-anaknya. Udin mendapatkan 5.000 rupiah. Adik Udin mendapatkan 2.000 rupiah. Kakak pertama Udin mendapatkan 12.000 rupiah. Kakak kedua diberi 10.000 rupiah. Coba urutkan uang jajan dari yang terbesar. Oke, soalnya apakah kalian sudah memahami bentuk cerita soalnya? Oke, jika kalian menjumpai soal cerita, untuk memahami boleh dibaca lebih dari satu kali. Ya, semakin sering membaca tentunya kalian akan memahami soal cerita tersebut. Perintah soal, urutkan uang jajan dari yang terbesar. Di sini ada 4 anak ya, anak-anak ya. Yang pertama Udin, kemudian adiknya Udin, juga kakak yang pertamanya Udin, dan yang terakhir adalah kakak kedua Udin. Yang terbesar, cari angka uang saku di antara Udin, adik maupun kakak-kakaknya, mana uang sakunya, uang jajannya yang paling besar. Tentunya terlihat di 12.000 rupiah. Ini miliknya siapa? Miliknya kakak pertama. Berarti urutan angka yang pertama, uang jajan yang terbesar yang pertama, yaitu kakak pertama Udin. Kita tulis, kita jawab. Sehingga urutan uang jajan dari yang terbesar adalah kakak pertama Udin, kakak kedua Udin sendiri, dan adik Udin. Demikian anak-anak penjelasan materi awal hingga akhir. Setelah ini, seperti biasanya, kalian akan diberikan latihan sebagai umpan balik apakah kalian memahami materi yang sudah dijelaskan. Begitu anak-anak ya. Tetap semangat, jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Diakhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.